Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Al-Ghazali, penulis kitab, dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada Imam Al-Ghazali. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada perkataan Al-Imam Al-Ghazali di dalam buku terjemahan di halaman 81 baris yang pertama. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, fa idza hadara qalbuka fala tatrukil iqamata wa in kunta wahdaka. Jika hatimu telah hadir. Di dalam buku terjemahan di sana diartikan jika engkau telah konsentrasi. Hati hadir dengan konsentrasi itu berbeda. Hadir itu artinya kita sedang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sedang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang berada di masjid, atau bukan sedang menjadi imam, bukan juga sedang menjadi makmum, tapi sedang menghadap kepada Allah dan Allah itu hadir. Allah itu hadir. Apakah kita bisa menghadirkan seperti itu? Itu sulit dan butuh latihan. Butuh latihan. Wa inin tazarta hudura jama'atin fa'adzin summa akim. Jika engkau masih menunggu kedatangan jamaah, fa'adzin, maka azanlah, summa akim, kemudian iqamahlah ketika mereka sudah datang. Fa'idha aqamta, jika telah dikumandangkan iqamah, jika engkau telah mengumandangkan iqamah, fanwi, maka berniatlah. Apa itu niat? Di sini sering diperdebatkan. Bahkan di media-media sosial, di YouTube itu banyak yang mengatakan, apa itu usolli? Usolli itu nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Rasulullah nggak pernah kalau niat itu baca usolli. Itu banyak yang membahas seperti itu. Maka yang perlu kita ketahui, niat itu di mana letaknya? Niat itu di hati. Apa buktinya kalau di hati? Anak kecil yang baru lahir, sampai dia bisa berbicara, ketika dia haus, dia nangis. Ketika dia ingin BAB, dia nangis. Ketika dia kegerahan, dia nangis. Artinya bahasa yang untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, tangisan. Setelah itu baru dia bisa berbicara. Seperti kita sekarang. Apakah yang ada di hati kita bisa diwakili 100% dengan bahasa ungkapan kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka ada yang mengatakan lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Bahasa sikap tindakan itu lebih fasih daripada bahasa omongan. Bukankah orang yang mencontohkan sedekah lebih dirasakan pendidikannya daripada orang yang hanya berteori seperti saya? Itu buktinya apa? Buktinya bahwa niat itu ada di hati. Niat itu ada di hati. diungkapkan dengan lisan itu menguatkan apa yang ada di hati.
Apakah kita bisa menikahi istri kita tanpa kita melamar dia? Tidak bisa, harus diungkapkan. Diungkapkan dan apa? Dengan lamaran. Nah, itu yang diatur oleh syariat di situ. Menikahi istri tanpa menjawab qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya. Bisa? Tidak bisa. Menerima pernikahan, akad itu bagaimana? Dengan bahasa apa? Itu hanya menunjukkan isi hati. Menunjukkan isi hati. Sama dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat juga demikian, harus diungkapkan dengan lisan. Untuk apa? Untuk menekankan. Apa boleh kita beriman kepada Allah tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak bisa. Harus diucapkan. Maka ini bukti bahwa apa? Niat itu ada di hati, kemudian diungkapkan dengan lisan. Maka ketika kita mengungkapkan dengan lisan, mau pakai bahasa apa tidak mempengaruhi, yang penting sama dengan hati. Itu penekanan. Jadi mau pakai usolli atau tidak pakai usolli, niatnya harus hadir di hati. Karena ini rukun yang pertama, yaitu niat. Maka sekarang mau ada yang pakai usolli, nggak pakai usolli, yang penting dia sudah datang ke sini. Datang ke sini dia sudah mau sholat. Dia sudah mau sholat, tinggal diungkapkan. Diungkapkan itu penekanan agar menghadirkan. Menghadirkan niat itu dalam apa? Dalam rangkaian ibadah kita. Itu istihdharun niyah, menghadirkan niat. Wa qul fi qalbika, dan katakanlah di dalam hatimu. Loh kan, Imam Al-Ghazali mengatakan katakan di dalam hatimu. Bahasa hati bagaimana? Uaddi fardhu dzuhri lillahi ta'ala. Aku melaksanakan kewajiban sholat zuhur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ada usollinya enggak? Tidak ada usolli. Artinya usolli itu hanya disusun untuk memudahkan kita dalam berniat. Mau pakai usolli bahasa Arab itu, atau mau pakai bahasa Indonesia, atau menghadirkannya di hati dan pikiran kita, itu sudah sah. Yang tidak sah apa? Yang tidak sah dia tidak tahu niat itu bagaimana, kemudian imam ruku dia ikut ruku, imam ini ikut ini. Gak ada niat, artinya olahraga kalau tidak ada niat. Menghadirkan niat di dalam hati. Menghadirkannya bagaimana? Uaddi fardhu dzuhri lillahi ta'ala. Aku melaksanakan, mendirikan kewajiban sholat zuhur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbirika. Hendaklah hal tersebut, niat tadi, hadiran, hadir di dalam hatimu ketika engkau takbir. Niat ini ada di awal rukun, di awal ibadah, dan harus hadir ketika takbir. Harus hadir ketika takbir. Coba kalau niat itu harus dilafalkan, ya ini harus dilafalkan. Usolli barengan dengan takbir, bagaimana? Bisa nggak melafalkan 2 barengan? Ini bersamaan, inda takbir. Ketika takbir, bisa nggak usolli? Buktinya usolli dulu. Usolli dulu itu artinya kita ingin menghadirkan apa yang di dalam hati, ungkapkan. Diungkapkan dengan bahasa, baru setelah itu takbir. Nah, ketika takbir niat itu tetap hadir. Coba di mana kehadirannya? Ada di hati. Ada di hati. Maka di sini yang was-was tidak boleh jadi imam. Ya, yang was-was tidak boleh jadi imam. Kadang kita sholat pengen menghadirkan Allah, itu nggak bisa. Ntar makmumnya sudah hadir, Allahu Akbar, imamnya malah ngulang-ngulang lagi. Maka yang was-was tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Wala ta'zib
anka an-niyatu, jangan sampai niat itu hilang darimu. Qoblal faraghi minat takbir, sebelum selesai dari takbir. Warfa yadaika indat takbiri ba'da irsalihima awwalan ila hadwi mangkibaika. Jadi angkat tanganmu ketika takbir, indat takbir, ba'da irsaliha, setelah kamu melepaskannya. Angkatnya sampai kemana? Ila hadwi mangkibaika, di sini. Allah, ini Syafi'i. Boleh tidak ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, kan? Ya kan? Bahkan ada di dalam mazhab Syafi'i lemah itu semuanya harus menghadap ke kiblat. Jadi tangannya begini, Allahu Akbar. Jadi jarinya menghadap ke kiblat. Tapi ini pendapat lemah. Begini. Jarinya menghadap ke kiblat. Jarinya menghadap. Jadi seperti ini. Jadi itu semuanya hay'ah. Hay'ah itu bentuk gerakan dalam sholat yang nanti kalau kita perdetil itu ada dalilnya. Ya. Maka kita nggak perlu membahas itu, ya, dalam tanda kutip. Yang di samping kita ada yang begini, ya kan? Ada yang begini, ada yang begini. Yang penting kan takbir. Kalau diperjelas dalilnya nanti kuat-kuatan dalil. Nah, kuat-kuatan dalil itu bukan tempat pembahasan kita di sini. Kalau kuat-kuatan dalil itu di perkuliahan, di majelis-majelis ilmu yang detil-detil, gitu kan. Kita kalau mau membahas detil-detilnya seperti itu nggak jadi sholat. Terus kapan khusyuknya? Di awal kita ceritakan bahwa apa? Bahwa Imam Muhammad Al-Ghazali ini, Imam Al-Ghazali punya adik namanya Imam Ahmad. Imam Al-Ghazali jadi imam. Ketika jadi imam, adiknya jadi makmum. Adiknya ini mufarokoh, keluar dari jamaah, sholat sendiri. Imam Al-Ghazali bertanya, kenapa kok kamu nggak mau jadi makmumku, malah keluar sholat sendiri? Kata adiknya tadi mengatakan apa? Aku melihat pakaian putihmu itu berlumuran darah. Bagaimana saya bisa bermakmum di belakang orang yang berlumuran darah seperti itu bajunya? Kata Imam Al-Ghazali, pakaianku bersih. Bersih, nggak ada darahnya. Kemudian setelah itu apa? Imam Ghazali berpikir ternyata ketika sholat, sebelum sholat Imam Al-Ghazali ada majelis fikih yang dikaji adalah darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ketika sholat, apa yang beliau bahas di majelis itu hadir dalam sholatnya Imam Al-Ghazali dan mengganggu kehusyuannya, dan itu dilihat oleh adiknya. Jadi kalau kita sholat masih memikirkan takbir orang lain bagaimana yang di samping kita, atau imam yang di depan takbirnya nggak sama dengan kita, atau tata caranya tidak sama dengan kita tidak menghadap kepada Allah tapi sedang menjadi penguji orang tersebut. Khusyuk nggak itu bukan khusyuk. Itu bukan khusyuk. Kita tidak hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang menguji. Oh, kamu salah, saya lebih tahu daripada kamu. Takbir kamu itu nggak benar, nggak kayak Rasulullah. Loh, memang kita pernah ketemu Rasulullah? Kita nggak ada yang pernah ketemu Rasulullah. Yang ada adalah kita ketemu dengan dalil yang kita baca. Jangan-jangan kita dalil pun belum paham, sehingga tidak perlu dibahas. Monggo silahkan sholat dengan tata cara yang diyakini. Kita sholatnya sama, menghadap kiblat yang disembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita khusyuk bareng-bareng, tidak perlu menilai tata cara. Tidak perlu menilai tata cara tersebut. Kalau seperti ini kita bersatu insya Allah. Karena di masjidnya sudah bersatu. Wahuma mabsutotani wa asabi'uhuma mansyuratan.
Mabsutah itu terbuka seperti ini. Wa asabi'uhuma mansurah. Mansurah tidak rapat seperti ini tapi agak renggang sedikit. Allahu akbar. Saya tekankan lagi, ini mazhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali Syafi'i. Bukan saya bermaksud menyalahkan tata cara yang lain, tidak, tapi ini bukunya memang menggunakan mazhab Asy-Syafi'i. Mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Wala tatakallaf dhammuha. Jangan sampai kita memaksakan untuk merapatkan seperti ini. Biasa saja. Allah. Ya. Wala tafrijuha. Wala tatakallafa tafrijaha. Jangan pula merenggangkan seperti ini. Maksain untuk renggang, enggak, biasa saja. Allahu akbar. Ya. Bihaisu tuhadhi biibhamika syahmatai udhunaika. Nah, di sini ujung jempolnya ini di bawah telinga. Allah. Wa biruusi asabi'akal a'la udhunaika. Begini. Jadi jari-jarinya pas di samping telinga. Wa bikaffaika mankibaika. Telapak tangan ini ada di bahu. Di depan bahu. Sejajarlah dengan bahu. Fa idza istaqarrata. Jadi ketika istaqarra itu sempurna, ya. Istaqarra itu sempurna. Fi maqarrihima, di tempatnya, fakabbir, maka bertakbirlah. Ucapkan takbir, Allahu akbar. Summa arsilhuma birifkin, kemudian turunkan pelan-pelan. Ya, turunkan pelan-pelan. Wala tadfa' yadaika indar raf'i wal irsali ila qidami daf'a. Jadi jangan keburu-buru ngangkatnya. Nah, biasanya banyak yang seperti ini. Oh. Atau nuruninnya juga begitu gitu kan. Enggak, biasa saja. Tenang. Itu menunjukkan ketenangan kita. Karena apa? Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala ila khalfin raf'an. Pokoknya jangan keburu-buru. Wala tanfiduha wala tanfadduha yaminan wala shimalan. Jangan dimiring-miringkan ke kanan atau ke kiri. Fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'uhuma ila sadrika. Pelan-pelan, istanif ila sadrika, turun. Wa akrimil yumna biwad'iha alal yusra. Dan kemudian muliakan tangan yang kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Nah, di sini ada yang beberapa yang salah mempraktekkan. Maksudnya mengedepankan tangan kanan terlebih dahulu. Jadi ketika turun Allahu akbar. Nah, dia pengen mendahulukan turunnya pun kanan. Begini terus diputar. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ada. Pertanyaannya, memang yang nyampe dulu yang kanan? Kan enggak. Tetap aja yang kiri. Jadi di sini yang ditekankan adalah tangan kanan dimuliakan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Kalau kita mau menurunkan yang kanan dulu, begini, ujung-ujungnya mutar. Ujung-ujungnya mutar karena tetap yang akan nempel yang kiri. Gitu. Terus apa gunanya? Maka di sini turunnya pelan, tetap yang kanan. Yang kanan ada di atas. Wa akrimil yumna biwadaiha alal yusra. Wansur asabi al yumna ala tuli dhira'ikal yusra. Dan sebarkan seluruh jari-jarimu itu di sepanjang dhira' itu lengan kiri. Wa qabid biha ala qu'iha. Jadi memegangnya di sini. Dia seperti ini.
Wa qul ba'da takbiri, dan ketika setelah takbir ucapkanlah, bacalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tsumma iqra, kemudian bacalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah. Ada yang baca lagi Allahumma ba'id baini. Kita baca yang mana? Baca terserah yang mana. Kalau dulu saya waktu kecil sampai besar bacanya Allahumma ba'id baini. Sekarang kadang Allahumma ba'id baini, kadang baca ini. Artinya sama saja. Artinya sama saja. Sekarang kita sudah waktunya untuk menjelaskan perbedaan itu dan kita amalkan semuanya karena sudah ada dalilnya. Ada dalilnya. Tsummakul, kemudian katakanlah, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau di Maroko, guru-guru kami yang dari Maroko ketika menjadi imam, a'udzubillahnya jahar, lantang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dimulai dari a'udzu. Dimulai dari a'udzu sudah lantang. Nah, kemudian summa iqra al-Fatihah, kemudian bacalah al-Fatihah bitasdidatiha. Kemudian bacalah al-Fatihah. Bismillahnya jahar atau tidak jahar? Boleh, dua-duanya, ada dalilnya semuanya. Mau jahar lantang silahkan bismillahnya, mau tidak lantang juga tidak apa-apa. Mau tidak lantang juga tidak apa-apa. Bitasdidatiha, dengan tasdid-tasdidnya. Jadi huruf tasdid, ada tasdid, harokat tasdid di dalam Al-Fatihah itu harus jelas. Ya, tasdid-tasdidnya harus jelas. Wajtahid fil farqi bainad dhadi wadh-dha'i. Bedakan antara huruf dhad dengan huruf dha. Fi qiraatika fis sholati, dalam bacaanmu ketika sholat. Ini kenapa ditekankan seperti ini? Karena di dalam pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, man lam yuhsin qiraatal Fatihah fahuwa ummi. Barang siapa yang bacaan Al-Fatihahnya tidak bagus, tidak fasih, maka itu bagiku adalah orang yang buta huruf. Jadi orang buta huruf menurut Imam Asy-Syafi'i itu yang tidak fasih membaca Al-Fatihah. Maka di sini ditekankan untuk huruf-hurufnya, tasdid-tasdidnya di dalam Al-Fatihah ditekankan dan benar-benar fasih. Dan setelah selesai membaca Al-Fatihah, wa qul amin, dan bacalah amin. Wala tasilhu biqaulika waladhdallina wasla. Tidak boleh disambung bacaannya. Jadi misalkan waladhdallina amin, itu enggak boleh. Jadi harus berhenti. Waladhdallin amin. Wajhar bil qiraati fis subhi wal maghribi wal isya'i. Maka lantangkanlah bacaanmu di dalam sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. A'ni fir raq'ataini al-aulayaini, yaitu 2 rakaat yang pertama dari sholat-sholat tersebut. Illa antakuna ma'muma, kecuali ketika kamu menjadi makmum. Artinya yang melantangkan adalah imam, makmumnya tidak melantangkan. Wajhar bit ta'mini, dan lantangkan pula mengucapkan lafal amin. Waqra' fis subhi, dan bacalah di dalam sholat subuh ba'dal fatihati minas suwarit tiwali minal mufassal. Bacalah setelah
dalam sholat subuh setelah Al-Fatihah surat-surat yang panjang dari surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu nanti ada di bagian belakang, yaitu di juz 27, 28. Itu ada namanya nanti ada namanya istilah surat-surat dalam bagian Quran yang mufassal, itu di juz 27, 28. Wa fil maghribi min qisarihi, dan dalam sholat maghrib membaca yang pendek-pendek dari sholat surat mufassal tersebut. Wa fidh dhuhri wal asri wal isya'i min awsatiha, sedangkan sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya itu dari yang pertengahannya, yaitu was-sama'i dzatil buruj, itu salah satunya. Wa ma qarabaha minas suwar, dan surat-surat yang sepanjangnya sama dengan itu. Wa fis subhi fis safar, dan ketika sholat subuh di dalam perjalanan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini tentang surat-surat tersebut, standarnya adalah standar kemampuan makmum. Ya, standarnya kemampuan makmum. Jangan membawa makmum untuk mengikuti kemampuan imam. Itu standarnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Pernah suatu ketika Rasulullah sholat ingin memanjangkan, tapi kemudian mendengar tangisan bayi, Rasulullah memendekkan, dipendekkan. Maka kalau sudah ada imam khotib, itu ketika sudah mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan jamaah, contohnya hujan deras sholat Jumat, jangan diperpanjang lagi, baca yang pendek saja. Ini lingkungan kita sekarang, lingkungan orang-orang pekerja. Maka ada fikih yang dibahas di MUI, dibahas di koordinator dakwah Jakarta juga dibahas, bahwa masjid semakin ramai semakin cepat. Ketika masjid itu sholat Jumatnya cepat, maka dia akan semakin ramai. Itu sudah dipelajari. Maka sekarang rata-rata masjid-masjid di Jakarta itu khutbahnya hanya 10-15 menit. Dan itu butuh dilatih, tidak bisa tersampaikan. Dan kalau sudah semakin banyak, ya kan, semakin cepat. Ini rata-rata sekarang 10-15 itu khutbah Jumat. Dengan sholatnya 10 menit, artinya 30 menit selesai. 30 menit selesai. Masjid yang seperti itu dia pasti akan rame. Kalau sudah rame, kalengnya akan banyak isinya. Dan di sekitarnya akan banyak orang yang berjualan karena semuanya bekerja. Jadi ada waktu ibadahnya tertata, waktu yang dibutuhkan oleh pekerja itu tertata. Ini namanya fikih dakwah. Ya. Ini namanya fikih dakwah. Bagaimana kita mendakwahkan Islam sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kalau khatibnya sih nyantai saja. Karena apa? Karena nggak ada jadwal masuk kerja. Tidak akan ada jadwal masuk kerja. Mau dia ceramah setengah jam, khutbah setengah jam, 45 menit, terserah dia. Tapi jamaahnya keburu-buru. Itu juga kondisi. Maka di sini standarnya adalah, maka ada istilah di dalam fikih itu ad-dhaifu amirur rahili. Yang paling lemah itu menjadi pemimpin perjalanan. Jadi kalau ada 10 orang jalannya sedang melakukan perjalanan, maka dari 10 itu yang paling lemah yang mana, dia yang mimpin. Karena yang lain kuat. Kalau satu yang lemah ini ditinggalkan, dia tidak akan selamat. Itu kaidah dalam fikih seperti itu. Maka Sayyidina Mu'adz pernah ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memimpin sholat, kemudian membaca rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat yang kedua surat Ali Imran. Itu karena apa? Karena beliau hadir jadi menikmati, tapi belakangnya ada pedagang.
Ada orang yang mau buka toko, ada mau berbisnis, ada yang ada kehajat, ada ini. Akhirnya protes sahabat-sahabat yang salat di belakangnya ke Rasulullah. Coba Rasulullah manggil Sayyidina Mu'ad itu apa? Mu'ad ke sini. Apa yang diucapkan Rasulullah? Afattanun anta. Mu'ad, engkau itu tukang fitnah. Coba. Afattanun anta. Kamu tukang fitnah, Mu'ad. Loh gimana Mu'ad tukang fitnah? Kan jadi imam. Kok dituduh jadi tukang fitnah oleh Rasulullah? Karena apa? Karena menjauhkan orang ke sholat. Jadi orang malas sholat kalau seperti itu. Maka ini Sayyidina Mu'ad bin Jabal ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka standarnya adalah standar kemampuan yang paling lemah di antara kita, maka itulah standarnya. Meskipun saya kadang diprotes juga sama mertua. Kan diprotesnya kenapa? Diprotesnya, masa alumni Mesir bacanya juz amma? Jadi kadang tertantang juga, oh ya sudahlah saya panjang gitu. Kadang seperti itu. Ya itulah, artinya apa? Artinya kita sholat ini mau menghadap mertua atau mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu pilihan. Itu pilihan. Itu pilihan kita masing-masing. Sengaja nggak dilantangkan karena kedengeran kesalahan. Wala tasil akhiras surati bitakbirir ruku'i. Jangan disambung ayat yang terakhir dari surat yang kau baca dengan takbir ruku'. Tidak boleh. Minal jinnati wan nasi Allahu akbar, jangan. Minal jinnati wan nas, berhenti, kemudian baru Allahu akbar. Walakin ifsil bainahuma bimiqdari subhanallah. Akan tetapi berikan jeda antara akhir surat yang dibaca dengan takbir perpindahan ke ruku' itu dengan waktu jeda seperti membaca subhanallah. Ya. Subhanallah kan sebentar. Minal jinnati wan nas Allahu akbar, ruku'. Wa kun fi jami'i qiyamika muttariqan qasiran nadhraka ala musallaka. Hendaklah engkau menjadikan di setiap berdirimu dalam sholat muttariqan qasiran nadhraka, menundukkan kepala kita ke bawah, itu ala musallaka, melihat tempat kita sholat, melihat tempat sholat itu. Akan tetapi di sini para ulama juga mengatakan lakukan apa saja dalam sholat, yang penting kamu bisa khusyuk. Artinya menutup mata juga boleh, menutup mata juga boleh. Yang tutup mata tidak apa-apa. Yang penting, yang tujuannya apa? Tujuannya khusyuk. Rasulullah mengatakan melihat kepada tempat sujud itu mendekatkan kita kepada khusyuk. Kalau kita dekat ingin apa? Enaknya sholat itu dengan pejamkan mata, pejamkan mata. Kenapa? Kalau melek saya noleh kanan kiri atau ngelihat depan. Maka di sini harus benar-benar menutup aurat ya. Kita banyak menemukan orang ketika sujud itu justru apa? Terbuka auratnya. Terbuka auratnya. Bagaimana yang di belakangnya? Maka kalau sudah melihat seperti itu, mending tutup mata daripada kita melihat aurat orang lain. Maka di sini juga disediakan ada tempat untuk apa? Sarung. Sebaiknya seperti itu. Pakaian itu menutup. Kadang baju itu tersingkap, apalagi kaos. Jadi melihat ke bawah. Wadzalika ajma'u lihammika. Karena yang demikian itu lebih mengumpulkan kepada ham. Ham itu keinginan, semangat. Wa ajdaru lihuduri qalbika. Dan itu juga lebih mendekatkan untuk menghadirkan hatimu. Yaitu menghadirkan hati di dalam salat. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi shalatika. Dan hendaklah engkau menjauh dari memalingkan
noleh ke kanan dan noleh ke kiri di dalam sholat. Itu tidak boleh. Tidak boleh toleh kanan, toleh kiri. Warfa yadaika kama sabaqa wa muddat takbir ila intihair ruku. Jadi takbirnya setelah akhir surat takbir itu berbarengan, bergerak. Allahu Akbar sampai sempurna rukunya. Sempurna rukunya selesai Allahu Akbar. Akan tetapi kalau saya jadi imam, saya biasanya mulai takbirnya setelah saya gerak setengah dari gerakan tersebut. Kenapa? Saya khawatir ada yang mendahului imam. Saya khawatir ada yang mendahului imam. Maka di sini ketika Allahu Akbar, Allah biasanya sudah ada yang gerak juga, gitu kan. Maka ketika sudah mulai imamnya lebih dahulu, maka itu akan mengurangi itu. Sedemikian boleh, tidak apa-apa. Karena makmumnya tidak semuanya mengerti kalau melebihi imam, mendahului imam itu tidak boleh. Summa kabbir lirruku'i, kemudian takbir untuk ruku. Warfa yadaika kama sabaqa muddat takbiri ila intihair ruku. Demikian juga ketika ruku, berdirinya sejak bergeraknya Allahu Akbar. Kenapa harus demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga para ulama memahami dari gerakan sholat itu bahwa tidak ada satupun waktu di dalam sholat itu yang berhenti dari tasbih atau berhenti dari bacaan Al-Quran. Jadi semuanya harus terisi waktunya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ketika sulitnya jadi makmum itu kalau imam membaca kadang tidak paham, kemudian ininya larinya kemana-mana. Larinya kemana-mana. Akan tetapi ada juga imam yang karena indahnya bacaannya, enak bisa membawa kondisi rohani makmum, akhirnya makmumnya bisa menangis, itu juga bisa. Itu juga bisa. Maka di sini pentingnya apa? Pentingnya untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat untuk lebih menghayati. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang jika masih ada sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.